Sebuah hydraulic control system terdiri dari sebuah pompa oli yang membuat tekanan hidrolik dan sejumlah valve serta saluran fluida. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam sistem. Satu kondisi adalah beban pada mesin, dan yang lainnya adalah kecepatan kendaraan. Tekanan hidrolik dibangkitkan oleh oil pump, dan besarnya tekanan ini diatur oleh throttle valve sesuai dengan beban mesin. Tekanan yang dihasilkan disebut throttle pressure. Tekanan hidrolik yang dibangkitkan oleh oil pump juga diatur oleh governor valve sesuai dengan kecepatan kendaraan. Tekanan yang dihasilkan disebut governor pressure. Throttle pressure bekerja pada satu ujung dari shift valve dan governor pressure bekerja pada sisi yang lainnya. Shift valve ini bergerak ke kanan atau ke kiri, tergantung pada perbedaan di antara kedua tekanan ini. Pada saat shift valve bergerak, maka saluran fluida terbuka sehingga tekanan hidrolik yang dibangkitkan oleh oil pump menggerakkan clutch atau brake piston. Saluran fluida yang terbuka menentukan arah dan kecepatan putaran dari setiap anggota planetary gear set. Dengan kata lain, pada gigi berapa transmisi akan berpindah. Ini adalah prinsip dasar tentang bagaimana sebuah transmisi otomatik melakukan perpindahan naik dan turun secara otomatis. Sekarang, berdasarkan pada apa yang telah kita pelajari sejauh ini, mari kita pelajari operasi dasar dari transmisi otomatik 3 kecepatan. Ini memperlihatkan sirkuit dasar dari hydraulic control system transmisi otomatik 3 kecepatan. Tekanan hidrolik yang dibangkitkan oleh oil pump diubah menjadi line pressure oleh primary regulator valve. Line pressure bekerja pada throttle valve dan governor valve. Throttle pressure yang dibangkitkan oleh throttle valve bekerja pada ujung atas dari shift valve. Dan governor pressure yang dibangkitkan oleh governor valve bekerja pada ujung bawah shift valve. Seperti yang dapat Anda lihat, ada 2 shift valve, yaitu 1-2 shift valve dan 2-3 shift valve. Manual valve dihubungkan dengan tuas pemilih pengemudi dan menentukan tingkat kecepatan transmisi, sebagai contoh D, 2, R, dan lain-lain. Transmisi otomatik 3 kecepatan memiliki 2 set planetary gear dan terdiri dari bagian berikut ini. Output shaft, ring gear belakang, pinion gear dan carrier belakang, sun gear belakang dan depan, pinion gear dan carrier depan, dan yang terakhir, ring gear depan. Inilah planetary gear set dari transmisi otomatik A130.
Inilah sebuah model dari Planetary Gear Unit A130. Pada model ini, warna biru muda adalah ring gear depan. Dan warna hijau adalah ring gear belakang. Ini adalah input shaft. Dan ini adalah output shaft. Bagaimanakah cara bekerjanya? Apabila pengemudi ingin menjalankan kendaraan, dia akan menggerakkan tuas pemindah ke D. Dan saluran fluida ke C1 terbuka oleh manual valve. Maka clutch C1 akan mengait dan tenaga dipindahkan dari input shaft ke ring gear depan. Karena one-way clutch F2 mencegah carrier belakang berputar, maka putaran input shaft dipindahkan ke output shaft, tapi kecepatannya direduksi oleh planetary gear depan dan belakang. Ini adalah gear 1. Apakah kecepatan kendaraan bertambah? Governor pressure yang bekerja pada ujung bawah shift valve perlahan-lahan meningkat. Apabila governor pressure menjadi lebih besar dari throttle pressure yang bekerja pada ujung atas 1-2 shift valve, maka 1-2 shift valve terdorong ke atas oleh governor pressure. Demikian pula di samping saluran fluida ke clutch C1, saluran fluida ke brake B2 terbuka, sehingga brake B2 bekerja. Pada saat brake B2 bekerja, ia menahan sun gear melalui one-way clutch F1. Oleh sebab itu, kecepatan input dari ring gear depan direduksi oleh planetary carrier depan, dan transmisi berpindah ke gear 2. Pada saat ini, planetary gear set belakang idle. Apabila kecepatan kendaraan terus bertambah, maka governor pressure juga meningkat. Dan mendorong 2-3 shift valve ke atas. Karena 2-3 shift valve terdorong ke atas, maka ia membuka saluran fluida ke clutch C2. Pada saat clutch C2 bekerja, maka input shaft berhubungan dengan sun gear. Oleh karena tenaga dipindahkan serentak ke ring gear depan dan sun gear, maka planetary gear depan mulai berputar sebagai unit dan tidak mengubah baik kecepatan maupun torque input. Dengan kata lain, input shaft berhubungan langsung dengan output shaft, atau sama pula dikatakan transmisi telah berpindah ke gear 3. Pada gear 3, planetary gear set belakang idle, sebagaimana yang dapat Anda lihat di sini. Apabila kendaraan mulai menanjak sebuah bukit pada gear 3 dan kecepatannya berkurang, governor pressure juga berkurang, sehingga 2-3 shift valve bergerak ke bawah. Akibatnya saluran fluida ke clutch C2 tertutup. Dan membebaskan sun gear dari input shaft, sehingga transmisi berpindah atas. Hal ini akan mendorong 2 shift valve turun ke bawah dan membuka saluran fluida seperti halnya pada gear 1. Apabila pengemudi akan mundur, maka dia memindahkan tuas pemilih ke posisi R. Dan manual valve membuka saluran fluida ke clutch C2.
Pada saat clutch C2 mengait, ia memindahkan putaran input shaft ke sun gear. Pada saat yang sama, brake B3 menahan planetary carrier belakang sehingga tidak berputar. Mulai berputar pada arah yang berlawanan. Seperti yang dapat Anda lihat di sini, planetary gear set belakang tidak idle dalam hal ini. Maka, manual valve membuka saluran line pressure ke 2-3 shift valve dan 1-2 shift valve. 2 shift valve terdorong ke atas. Membuka saluran ke brake B1 dan B2 sehingga transmisi berpindah naik ke gear 2. Pada tingkat 2, transmisi tidak dapat berpindah ke gear 3 sekalipun kecepatan kendaraan meningkat karena manual valve membuka line pressure untuk menekan bagian tengah. Pada gear kedua dari tingkat 2, sun gear dicegah berputar ke arah manapun oleh brake B1 sehingga terjadi engine braking. Pada tingkat L, saluran line pressure juga dibuka di atas 1-2 shift valve sehingga mencegah perpindahan naik ke gear 2 atau gear 3. Pada gear 1 dari tingkat L, kedua planetary gear depan manapun sehingga terjadi engine braking. Dengan demikian, berakhirlah presentasi kami tentang operasi dasar dan transmisi otomatis 3 kecepatan.